Inilah tempat pemungutan suara 10 atau TPS 10 yang merupakan TPS Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi akan menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang. TPS yang dibangun di halaman kantor Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat ini telah selesai dibangun petugas PPS Kecamatan. Selain meminta LAN membantu menyiapkan sejumlah perangkat pendukung seperti kursi, meja, dan papan tulis, pihak PPS Kecamatan Gambir juga telah berkoordinasi dengan Pas Pampres, polisi, dan Satpol PP untuk membantu pengamanan saat hari pencoblosan. Di TPS ini sendiri ada 120 daftar pemilih tetap yang direncanakan akan menyalurkan hak pilihnya untuk ikut menentukan presiden dan wakil presiden mendatang. Sementara itu, Lapas Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur terus melakukan persiapan untuk hari pencoblosan. Persiapan yang dilakukan mulai dari tenda, meja, serta bilik suara telah disiapkan di lapangan terbuka. Pelaksanaan pencoblosan yang diperuntukkan untuk narapidana ini terdiri dari 12 TPS sesuai dengan rapat pleno KPU, dan di Lapas Kelas 1 Cipinang terdiri dari 2.523 daftar pemilih tetap. Lapas Kelas 1 Cipinang sendiri telah siap melakukan pencoblosan bagi para narapidana, tinggal menunggu peralatan dan pendistribusian dari KPU. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS di Grobogan dilarikan ke beberapa fasilitas kesehatan diduga keracunan. Para petugas TPST tersebut alami mual, muntah, diare, dan juga panas tinggi usai menyantap nasi kotak saat apel persiapan pemilu. Puluhan petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS se-Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah dan beberapa keluarga diantaranya adalah anak-anak Minggu malam dilarikan ke beberapa klinik kesehatan dan puskesmas karena mengalami gejala mual, muntah, dan demam tinggi. Diduga mereka mengalami keracunan setelah menyantap nasi kotak yang dibagikan oleh pengawas pada kegiatan apel kedua siaga pemilu. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pengawas Pemilu Grobogan, Jawa Tengah, ada sebanyak 65 orang yang mengalami keracunan. Di antaranya adalah 59 anggota pengawas TPS, 6 orang keluarga, dan 4 diantaranya adalah anak-anak. Hingga saat ini ada 4 korban, 1 diantaranya dewasa dan 3 anak-anak masih menjalani perawatan di klinik dan puskesmas. Saya itu habis makan tetelnya itu, Pak. Nggak makan yang lainnya, enggak. Terus ajar jam 3 udah mulai perutnya sakit, terus ke belakang. Terus habis itu kan mandi, acara disangkih kan jam 6.30 ya. Itu mandi, habis mandi langsung sarapan juga sudah, tapi cuma nasi sedikit gitu toh. Terus ke sanggih, sampai sanggih itu istirahat sebentar, acara mau dimulai malah muntah di situ, lemas di situ. Memang pasien kemarin ada yang kesini 1, anaknya posisinya lemas, lantai matanya sudah cekung, sudah putih. Kemudian saya sarankan untuk ke IGD, keluarganya punya BPJS yang bisa digunakan. Menurut polisi, penyebab petugas PTPS dan keluarga mengalami mual, muntah, diare, dan demam bukan disebabkan keracunan makanan nasi kotak, namun faktor lain yang masih diperiksa. Sementara Badan Pengawas Pemilu Grobogan berjanji akan bertanggung jawab atas musibah ini dan kini masih menunggu hasil lab dari tim medis. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Di masa tenang pemilu 2024, pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten instruksikan aparatur sipil negara untuk gunakan hak pilih dan juga tetap jaga netralitas. Pesta demokrasi tinggal menghitung hari. 14 Februari nanti seluruh rakyat Indonesia akan memberikan suara untuk memilih pemimpin bangsa. Terkait pemilihan umum 2024, pemerintah Kabupaten Tangerang mengajak seluruh aparatur sipil negara di jajarannya untuk menggunakan hak pilih dan tetap menjaga netralitas. Seluruh ASN senantiasa tetap netral dalam melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024, yaitu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap pemilu presiden dan pemilu legislatif berjalan jurdil, aman, dan damai.
Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani iNews melaporkan. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri mulai menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan umum 2024, seperti di Paris, Prancis. Berdasarkan daftar pemilih tetap luar negeri, di Prancis total ada 2.530 pemilih di pemilu 2024. Terdiri dari 587 laki-laki dan 1.943 perempuan. 1.204 pemilih menggunakan hak pilihnya melalui pos dan 1.326 melalui TPS. Penghitungan suara melalui pos akan dilakukan pada 15 Februari 2024. Selain di Prancis, pencoblosan juga telah berlangsung di Amerika Serikat. Pemilu berlangsung di 6 TPS dan sejumlah kotak suara keliling di wilayah kerja PPLN New York dan PPLN Houston. Pemilu serentak di 6 TPS luar negeri di Amerika Serikat berjalan lancar, yaitu di ibu kota Washington DC, Los Angeles dengan konsentrasi daftar pemilih tetap terbanyak, New York dengan jumlah DPT terbesar kedua, dan kota lainnya San Francisco, Houston, dan Chicago. Di New York, pemilihan berlangsung di sebuah ruang serbaguna di Queens yang juga menjadi tempat bersuah foto menarik usai mencoblos. Artis Cinta Laura menjadi salah satu WNI yang memilih di New York. Sekarang voting di New York karena kebetulan lagi pekerjaan, karena New York Fashion Week ada brand yang akhirnya menghadirkan aku ke sini, dan tentunya aku sangat anti golput karena aku merasa bahwa suara kita itu sangat kuat dan benar-benar bisa berkontribusi terhadap perubahan di masa depan. Oleh karena itu sudah sebulan lebih pada saat itu di Jakarta kita langsung komunikasi dengan KJRI di New York supaya semuanya lancar saat tiba di sini dan bisa ikut nyoblos. Di Los Angeles, aktris Sarah Ashari juga memberikan hak suaranya. Saya mengikuti pemilihan di Konjen Indonesia Los Angeles itu udah 2 kali. Beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sama sekarang. Dan perbedaannya, sejujurnya ya, saya bilang waktu tahun yang 5 tahun yang lalu penuh banget, agak semraut dikit. Tapi sekarang lihat, udah lebih teratur, terus kita juga dapat surat suara gitu. Di Washington, Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar termasuk salah satu pemilih. Iya, saya sudah konfirmasi ya bahwa nggak apa-apa, kita nanti juga bisa tetap memilih di manapun juga berada. Inilah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kita bisa mencoblos dimanapun juga. Yang penting bawa tentu paspor, ya kan, KTP dan surat pindah. Nah, jadi kami datang di sini untuk mencoblos. Pemilihan suara di Amerika Serikat ini memang diadakan sebelum pemilihan di tanah air. Namun penghitungan surat suara baru dilakukan tanggal 14 Februari, bertepatan dengan hari pencoblosan di tanah air. Dan untuk sementara kotak-kotak suara disimpan dengan pengamanan yang ketat. Masing-masing kotak digembok dan disegel di depan beberapa saksi, baik dari Bawaslu maupun dari wakil masing-masing paslon atau partai. Pengamanannya kita memang ada dari Bawaslu, ada juga ada dari pengamanan lokal dari KBRI sendiri, ya. Jadi cukup bagus. Kita bisa, kalau ada dari mungkin yang punya suara kurang yakin, kurang ini, kita akan akseskan ke PPLN. Setelah disegel, kotak suara itu nantinya disimpan di ruang khusus dan terkunci di KBRI yang dimonitor melalui kamera CCTV. Dari Washington DC, New York, dan Los Angeles, Yuni Salim, Randy Wicaksana, Rio Tuasikal, Virginia Gunawan, Eva Masrieva, dan tim VOA. Di tengah masa tenang pemilu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak masyarakat untuk menjaga pemilu agar berjalan lancar. Ma'ruf Amin berharap pemilu menambah kebaikan dan juga memperbaiki keadaan. Berikut pernyataan Ma'ruf Amin di Istana Wapres. Semua pihak ya harus menjaga supaya pemilu ini berjalan dengan baik, jurdil, ya, dan di TPS-TPS kan sudah ada pelaksana, kemudian ada juga saksi-saksi, dan semua ikut mengawasi. Saya kira mudah-mudahan tidak terjadi ya
ketidakjujuran itu mudah-mudahan tidak terjadi. Saya kira harapan kita semua begitu, supaya pemilu ini berjalan dengan lancar ya, saya kira itu.